Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, nyalakan loncengnya, dan dukung terus agar kisah penuh makna dan pelajaran hidup ini bisa berlanjut di episode berikutnya. Oh ya, silahkan juga tinggalkan komen dari mana asal kalian agar Om Brimo bisa tahu sampai mana kisah ini didengarkan oleh sahabat dongeng. Kalian porem, josjis, srit, maseh. Sekarang, siapkan hati kalian. Kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang fitnah, cinta, dan pembuktian kesetiaan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdirilah rumah besar peninggalan keluarga lama. Rumah itu kini ditempati oleh Dimas, seorang pria berusia 30 tahun, bersama istrinya Sinta, dan ibu mertuanya, Bu Rini. Dimas dikenal sopan dan bertanggung jawab. Ia baru 2 tahun menikah dengan Sinta, perempuan yang lembut dan penyayang. Namun setelah ayah Sinta meninggal dunia, Bu Rini, ibunya, meminta mereka tinggal di rumah besar itu agar tidak kesepian. Awalnya, kehidupan berjalan damai. Bu Rini memperlakukan Dimas seperti anak sendiri. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, dan Dimas selalu membantunya membersihkan halaman. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu sore, ketika Sinta pulang lebih cepat dari tempat kerja, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Dari jendela ruang tamu, ia melihat ibunya dan suaminya sedang berbicara dengan wajah serius. Dimas memegang tangan Bu Rini, seolah sedang menenangkan. Sinta tidak mendengar percakapannya, tapi rasa curiga mulai tumbuh di hatinya. Ketika Dimas menyadari kehadiran Sinta, ia segera melepaskan tangan mertuanya. Namun bayangan itu sudah terlanjur tertanam di kepala Sinta. Malam itu, suasana makan menjadi canggung. Sinta diam. Dimas mencoba berbicara tapi selalu terhenti di tengah kalimat. Bu Rini pun tampak gelisah, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin terasa. Sinta mulai curiga setiap kali melihat Dimas berbicara dengan ibunya. Padahal, yang ia lihat hanyalah obrolan singkat biasa. Namun dalam pikirannya, semuanya tampak mencurigakan. Hingga suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar tak sedap. Ia mengatakan melihat Dimas dan Bu Rini berdua di pasar malam, berjalan berdampingan. Sinta tak tahan lagi. Ia menangis, memarahi suaminya, bahkan menuduh ibunya sendiri. Kalian tega. Aku sudah percaya sepenuhnya pada kalian, tapi kalian berdua menghancurkan kepercayaanku. Dimas terdiam. Air matanya jatuh. Ia mencoba menjelaskan, tapi Sinta sudah pergi meninggalkan rumah dalam tangis. Sejak malam itu, rumah besar itu terasa hampa. Bu Rini jatuh sakit karena merasa bersalah atas apa yang terjadi. Dimas tetap merawatnya, meski hatinya hancur. Hari berganti minggu. Fitnah semakin menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik setiap kali Dimas lewat, memandangnya dengan tatapan sinis. Namun di tengah badai itu, Dimas tetap diam. Ia tidak membela diri dengan kata-kata, karena ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Sampai pada suatu malam, ketika hujan turun deras, Dimas mendengar suara lemah dari kamar Bu Rini. Ia segera masuk, dan melihat ibu mertuanya pucat, berjuang melawan sesak napas. Bu Rini memegang tangan Dimas erat-erat. "Nak, maafkan ibu. Semua ini salah ibu." Dimas menggeleng. "Tidak, Bu. Ibu tidak salah." Namun Bu Rini memaksa berbicara. "Ibu tahu, semua orang salah paham. Mereka pikir ibu dan kamu melakukan hal yang memalukan. Padahal ibu hanya meminta tolong. Ibu minta kamu menjual gelang warisan untuk biaya operasi ibu tanpa sepengetahuan Sinta, karena ibu tidak mau merepotkan anakmu." Air mata Dimas menetes. Ia akhirnya mengerti. Semua kesalahpahaman berawal dari niat baik yang disalahartikan. Keesokan paginya, Bu Rini berpulang. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam. Namun sebelum meninggal, ia menulis surat untuk Sinta. Surat itu ditemukan beberapa hari kemudian, diselipkan di antara pakaian lamanya. Tulisan tangannya gemetar, tapi jelas. "Anakku, jangan salahkan suamimu. Semua yang kamu lihat waktu itu hanyalah salah paham. Ibu minta tolong padanya untuk menjual perhiasan demi pengobatan ibu. Ia menjaga rahasia ini karena ibu yang memintanya. Maafkan ibu, nak. Ibu ingin kalian tetap bersama, saling percaya, dan saling menjaga." Sinta membaca surat itu sambil menangis terseduh-seduh. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia berlari menuju makam ibunya,
lalu bersimpuh di sana sambil memeluk tanah basah. Bu, maafkan aku. Aku telah menuduh kalian dengan pikiran kotor. Aku bahkan membuat ibu menderita di hari-hari terakhirnya. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya yang penuh air mata. Malamnya, Sinta pulang ke rumah. Ia menemukan Dimas duduk di teras, memandangi langit. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap lembut seperti dulu. Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya pelan. Mas, aku sudah tahu semuanya. Aku yang salah. Aku yang termakan amarah dan prasangka. Dimas tersenyum tipis. Aku tidak pernah marah, Sinta. Aku tahu kamu hanya terluka. Dan aku tahu, fitnah sekuat apapun tidak akan memisahkan kita kalau kita masih punya cinta dan kepercayaan. Sinta menunduk. Air mata jatuh satu persatu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan belajar percaya. Dimas mengangguk. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Sejak saat itu, mereka hidup lebih tenang. Rumah itu kembali hangat dengan tawa anak kecil mereka yang lahir setahun kemudian. Setiap kali Sinta menatap foto ibunya di dinding, ia tersenyum penuh syukur. Karena dari fitnah yang hampir menghancurkan rumah tangganya. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi paling kuat dalam cinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dongeng Om Brimo pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng, agar kisah-kisah penuh pelajaran hidup dan makna seperti ini terus hadir menemani malam-malam kalian. Salam Porem, 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 Josjis, Srit, Maseh.